Perkenalkan, nama saya Sarliana Chandra dari kelas L Manajemen dengan nomor NIM 34022104008. Di sini saya akan membuat video cara memulai bisnis secara online, melakukan riset pasar, dan memahami SEO. Untuk yang pertama, cara memulai bisnis secara online. Apa itu bisnis online? Bisnis online adalah aktivitas bisnis jual beli, pelayanan kepada konsumen, pemasaran, dan sebagainya dilakukan secara online. Kita bisa menjual berbagai jenis produk, mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Jenis bisnis online ada beberapa. Yang pertama ada bisnis online di website. Peluang bisnis online ini mengandalkan website sebagai tempat berjualan. Pengunjung bisa melihat informasi produk langsung dari website, melakukan transaksi, menghubungi penjual, dan lainnya. Yang kedua, bisnis online di media sosial. Bisnis online di media sosial populer karena sangat mudah memulainya. Anda bisa menggunakan akun pribadi yang sudah ada dan langsung berjualan. Namun, akan lebih baik menggunakan akun bisnis karena tersedia fitur untuk menunjang bisnis online. Misalnya, fitur melacak performa bisnis, melihat demografi pembeli, dan lainnya. Yang ketiga ada bisnis online di marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli bertransaksi online. Dengan kata lain, pasar online. Beberapa contoh marketplace di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli, dan sebagainya. Memulai bisnis online di marketplace cukup populer karena mudah dan gratis. Anda cukup pilih marketplace-nya, registrasi akun, pasang produk, dan tunggu pembeli datang untuk bertransaksi. Kemudian cara memulai bisnis online, yang pertama Anda tentukan ide. Menentukan ide di sini ide bisa muncul dari hobi, peluang pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua, lakukan riset, mengumpulkan serta menganalisis data yang berhubungan dengan target pasar yang dituju. Yang ketiga, kumpulkan konten. Kumpulkan konten produk bisnis seperti foto, video, dan juga audio maupun artikel. Selanjutnya yang keempat, tentukan produk. Menentukan produk yang akan dijual di bisnis Anda, baik produk sendiri atau membeli produk orang lain atau affiliate. Yang kelima, buat situs atau web dan domain. Buatlah website dan nama domain secara gratis maupun berbayar. Website di sini memiliki berbagai manfaat seperti 1. Informasi lebih terkontrol. 2. Menjangkau calon pelanggan lebih luas. Yang ketiga, mudah dicari di internet. Dan yang keempat, lebih ekonomis. 6. Hosting dan online kan. Beli hosting dan online kan. Hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file sehingga dapat diakses oleh orang banyak melalui internet. Yang terakhir, promosikan bisnis. Promosikan bisnis kalian dengan berbagai platform. Kemudian melakukan riset pasar. Di sini kita bisa melalui Google Trend atau Keyword Talk. Kita masuk ke Google Chrome, lalu kita ke Google Trend. Nah, kita tinggal masukkan kata kuncinya Galendo. Nah, ini akan muncul grafik data mengenai Galendo minus seiring waktu selama 12 bulan terakhir. Ini naik turun selama 12 terakhir itu kita bisa lihat di sini. Nah, untuk minatnya di subwilayahnya ini ada yang pertama di Jawa Barat,
ada daerah khusus ibu kota Jakarta, Banten dan sebagainya. Kita bisa atur kotanya kita untuk bisa melihat minat menurut kotanya. Itu yang pertama di Ciamis paling banyak, ada Gempol, pada Herang. Nah, kita coba ubah waktunya menjadi sehari terakhir. Minat seiring waktu selama sehari terakhir untuk Galindo sendiri itu naik turun juga ya. Ini sempat ada di grafik data paling tinggi ini di sini. Kita bisa lihat ini naik turun. Nah, wilayahnya Jawa Barat. Untuk kotanya di Majalengka 100 dan Sukabumi, terus ada Bandung juga. Nah, ini untuk Galindo. Coba kita bandingkan dengan minyak kelapanya. Kenapa dengan minyak kelapanya? Karena Galindo merupakan ampas dari minyak kelapa. Nah, kita lihat minat seiring waktu seharian terakhir. Ini perbandingannya antara Galindo dan minyak kelapanya. Ternyata ini minyak kelapa dan ini Galindo. Ini minyak kelapanya yang banyak dicari, lebih rata-ratanya kita lihat. Kita bisa bandingkan. Nah, ini perbandingan perincian berdasarkan subwilayah. Ini minat untuk Galindo di Jawa Barat. Ini bisa lihat ya. Untuk Galindo 16%, untuk minyak kelapa 84%. Nah, di sini untuk Jatim, minyak kelapanya ternyata yang banyak dicari, bisa 97% dan Galindo 3%. Dan untuk kotanya kita bisa lihat. Nah, ini ternyata lebih banyak minat untuk Galindonya itu di Gempol 100%, minyak kelapa 0%. Di Ciamis ternyata banyak yang lebih ke Galindonya. Ini Majalengka. Nah, kita bisa atur, bisa lihat juga gitu. Kemudian untuk keyword tol, untuk keyword tol sendiri ada totalnya 238 mengenai Galindo. Ini ada Galindo, manfaat Galindo, efek samping, cara membuat Galindo dan sebagainya yang berkaitan dengan Galindo. Kemudian memahami SEO. Apa itu SEO? SEO, Search Engine Optimization, adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil pencarian, khususnya pada organic research, yang mana pencarian organik tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian keyword atau keyword pada browser dan search engine Google. SEO sendiri itu ada dua. Yang pertama ada SEO on page, adalah praktik mengoptimalkan
halaman web untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi dan mendapatkan lalu lintas organik di mesin pencarian atau Google. Mengapa SEO on page itu penting? SEO on page sangatlah penting karena membantu mesin pencarian memahami situs web Anda dan kontennya serta mengidentifikasi apakah relevan dengan query pencarian. Saat mesin pencarian menjadi lebih canggih, ada fokus yang lebih besar terhadap relevansi dan semantik di halaman mesin pencarian. Apa aja komponen SEO on page? Yang pertama ada headings. Judul umumnya memiliki ukuran huruf yang lebih besar dibanding bagian lain dalam sebuah halaman. Sebuah judul memiliki peran yang lebih besar dibandingkan isi konten. Oleh karena itu, tempatkan kata kunci secara alami pada setiap judul konten. Yang kedua ada struktur URL. Jika sebuah website diibaratkan sebagai rumah, maka URL atau Uniform Resort Locator adalah alamat dari situs tersebut. Sebuah URL sebaiknya mengandung kata kunci. Yang ketiga ada alt text untuk gambar. Menambahkan teks alternatif pada semua gambar merupakan tindakan yang wajib dilakukan. Yang keempat ada page speed, yaitu komponen page speed berkaitan dengan kecepatan Google dalam membantu pengguna menemukan dan mengakses halaman yang dicari. Yang kelima ada konten halaman. Konten pada situs Anda haruslah hal yang bermanfaat bagi pengunjung. Agar saat pengunjung mencari suatu topik yang relevan, situs Anda berada pada urutan pertama. Yang keenam ada mobile friendly. Seberapa ramah website Anda jika diakses melalui perangkat seluler? Kecepatan pemuatan halaman seluler merupakan metrik yang diprioritaskan Google saat ini. Yang ketujuh ada internal link, merupakan link yang ditautkan pada konten secara internal dalam halaman lain yang relevan pada situs Anda. Tindakan ini dapat meningkatkan peringkat situs Anda pada halaman pencarian. Yang kedua ada SEO opaque. SEO opaque adalah teknik optimasi yang dilakukan di luar website dengan tujuan untuk membuat website berada di halaman teratas pencarian Google. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan domain authority melalui link building, backlink, maupun aktivitas pengoptimalan eksternal website lainnya. Mengapa SEO opaque penting? Karena SEO opaque juga ikut menentukan penilaian ranking Anda di Google. Google sendiri menggunakan banyak faktor untuk menilai suatu website yang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut kemudian dihitung dengan formula yang dimiliki Google dan tidak banyak dipublikasikan secara jelas. Kemudian apa saja komponen SEO opaque itu? Yang pertama ada backlink, merupakan istilah yang digunakan untuk menamai tautan yang mengarah pada situs Anda. Yang kedua ada domain authority. Domain authority atau DA adalah metrik buatan beberapa third party yang menjadi acuan seberapa besar sebuah situs dapat dipercaya. Berdasarkan rujukan dari mesin pencarian Google, domain authority merupakan salah satu barometer yang mempengaruhi kredibilitas situs Anda. Dan yang ketiga, promosi sosial. Meningkatkan social signal merupakan teknik meningkatkan traffic, peringkat, dan kredibilitas sebuah website dengan mempromosikan melalui media sosial. Kesimpulannya, on-page SEO merupakan langkah optimasi yang berfokus pada perbaikan internal website Anda, sedangkan opaque SEO merupakan langkah optimasi yang berfokus pada perbaikan eksternal website Anda. Baik, sekian video kali ini dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih.